Kami datang kepadamu Bapa Yahweh, Tuhan pencipta alam semesta. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang memelihara, menjaga, melindungi kehidupan kami dari hari lepas hari. Pada saat ini kami telah memuji-muji nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan seseorang. Karena itu Tuhan urapi hamba-Mu, Bapak Amin Wijaya, yang akan bersaksi supaya kesaksian itu memberikan kekuatan iman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk mengganggu kesaksian ini kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi ke keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Sehingga hati dan pikiran kami hanya kami tujukan kepada kebenaran. Bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan hamba-Mu, Bapak Amin Wijaya. Terima kasih Bapa, jadikanlah kehidupan kami berguna di hadapan-Mu. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Puji Bapak Yahweh, pada pagi hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, kita kedatangan seorang tamu dari Jakarta ya. Nanti beliau akan memperkenalkan diri, siapakah beliau, bagaimana perjalanan sejarah kehidupannya yang rusak kemudian ditangkap oleh Tuhan, dan hari ini ada bersama dengan kita. Dan bahkan kemarin ikut seminar diskusi panel di Yogyakarta. Untuk itu saya mengundang Pak Amin Wijaya untuk bisa maju ke depan. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Ya, inilah beliau Bapak Ibu saudara sekalian. Nanti kita akan dengar bagaimana kehidupan lamanya, kemudian bagaimana Tuhan mempertobatkannya sampai pada akhirnya berada di tengah-tengah kita. Untuk itu saya serahkan sepenuhnya Pak Amin Wijaya untuk menyampaikan kesaksiannya. Silakan Pak, di sini Pak. Shalom hambanya, makasih. Ya, shalom alaikum semuanya, selamat pagi. Jangan ditinggalin hambanya, saya gemeteran ini. Saya gemeteran ini makanya. Iya. Oke, pakai sebelumnya nama saya adalah Amin Wijaya. Kalau bisa juga lihat kesaksian saya di YouTube juga banyak. Ya, ceritanya dahulu saya ini pergi ke luar, yaitu ke Amerika dengan tujuan ingin bekerja di sana, tetapi ketika tahun 2004 saya terjebak menjadi pecandu narkoba. Kalau di Indonesia dikenal namanya sabu. Nah, dari ingin mencoba, tetapi hanya dalam waktu, silakan kasihan juga. Iya, jadi sungkan saya ini, jadi nggak enak saya. Ya, dalam waktu hanya hitungan nggak sampai 3 bulan ya, saya 1 bulan, nggak sampai 2 bulan, terus saya menjadi pengedar untuk orang Indonesia di sana. Yaitu hanya dalam waktu singkat, karena kebetulan teman saya itu juga memperkenalkan temannya yang ada di luar daripada kota Philadelphia, CA, jadi itu barang dikirim. Nah,
dari hanya mencoba, yaitu satu hari dikit-dikit, jadi sampai akhirnya kalau saya 3 jam saja tidak pakai, itu saya ngantuk banget. Jadi kadang-kadang ya kalau kita lihat di TV kan ada bong, ada apa, kalau di sana itu ya pakai ya kayak gituan lah. Jadi kadang-kadang itu kalau saking saya sudah parahnya, saya tidur bisa sambil megang bong, yang satu lagi megang api. Jadi kayak begini. Bayangkan api itu menyala. Sebenarnya kalau sebenarnya bisa ya, kalau memang Tuhan tidak sayang saya, mungkin api yang saya pegang tuh bisa jatuh, kebakar rumah, dan saya mungkin ya bisa saja pada saat itu ya itu istilahnya ya udah nggak ada di sini lagi sekarang. Nah, dari saya megang cuman hanya teman, jadi satu kota Philadelphia khusus orang Indonesia saya pegang gitu, sampai akhirnya ada beberapa saya coba untuk ke orang boleh dikatakan kalau di Indonesia itu African American. Jadi saya juga ada beberapa ini saya ke mereka. Nah, yang saya ingin sampaikan bukan saja hanya dosa akan narkoba gitu, tetapi ketika melakukan hal narkoba tersebut, yaitu kebanyakan kalau narkoba, mohon maaf, larinya ke perjinahan. Saya juga melakukan hal tersebut. Padahal keinginan saya waktu di sana adalah ingin bekerja. Kedua, yang parahnya lagi, saya pelayanan di gereja. Halo. Pelayanan di gereja. Jadi saya jemaat dari IFGF sana, Philadelphia. Saya ibadah pagi. Terus kadang-kadang kalau misalnya lagi pas mau buka cabang baru di Scranton, perjalanan kurang lebih 2 jam itu di pegunungan Poconos. Jadi saya bawa mobil, saya pulang pergi, saya yang bawa gitu. Jadi yang lain kayak pemain musik hanya tinggal tidur, saya yang menyetir. Musim salju apa saya juga bawa ini. Nah, sungguh aneh. Yang namanya pelayanan, istilahnya seperti apa ya, hambanya seperti malaikat. Oh pelayanan, oh menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kok bisa terjebak dalam narkoba. Rupanya ketika saya makin lama diproses Tuhan, rupanya saya tidak mengenal betul siapa yang saya sembah, dan dia juga tidak mengenal saya. Karena apa? Saya tidak dekat dengannya. Padahal saya yakin semuanya, kalian di sini datang, kalian itu telah dipilih, ditentukan dan ditetapkan oleh Bapak siapa? Nah, pertanyaan sama seperti saya dahulu, apakah kalian mengenal betul secara pribadi? Maaf ya, Ibu hambanya. Ya, jangan seperti kayak saya melayani, tetapi saya tidak mengenal secara pribadi. Sedangkan di dalam Alkitab menuliskan kita harus menyembah Bapa Yahweh di dalam roh dan kebenaran. Jadi pada waktu itu rupanya saya tidak mengenal secara pribadi siapa dia, siapa yang menyelamatkan saya. Dalam 3 bulan saya megang semuanya dan saya istilahnya hidup dalam ngawur gitu. Jadi malam minggu anak-anak bisa datang ke tempat saya yang pengedar-pengedar. Satu hari
saya bisa menghabiskan 5 gram buat 5 orang gitu. Kalau di Indonesia mungkin kalau yang ini pernah menjadi pecandu itu bisa overdosis gitu. Jadi sambil bisa tidur sambil ini, dan tidak saya ketahui ternyata ada pengedar saya ketangkap tetapi diam saja gitu. Jadi saya sudah punya feeling, ketika feeling ini apa ya? Ketika suatu saat mulai pertobatan ini di awal mulai, ketika papa saya dipanggil secara mendadak. Di situ saya lagi megang telepon tiba-tiba secara jatuh. Di situ seperti di dalam hati berkata, "Come on. Kamu tidak tahu kapan kamu dipanggil." Sekarang pertanyaan, semua Bapak Ibu, saudaraku, saudariku yang di sini, tahukah kalian kapan kalian akan dipanggil pulang? Nah, di situ saya tertunduk, saya nangis, saya bilang, "Tuhan, ampuni aku mau tobat Tuhan, aku mau tobat." Sini keras, "Masihkah engkau mau bermain-main?" Itu istilahnya dalam kehidupan. Saya nangis, akhirnya saya bertemu dengan Pastor Daniel Hanafi Harvest, IFGF Sono Harvest. Dia yang bilang, "Amin, lepaskan, kalau nggak tuju ke bawah," begitu. Jadi di situ saya mempunyai feeling, saya ternyata sudah menjadi target operasi. Banyak orang bilang, paranoid dirimu. Saya bilang saya nggak paranoid. Kenapa? Ketika saya menjadi seorang pengedar, saya pasti tidak mau ketangkap oleh pihak kepolisian sana. Kenapa? Kalau ketangkap, nggak main-main hukumannya dan tidak bisa disogok di sana. Apa yang saya lakukan kalau di sana ada kayak di sini namanya polsek terdekat. Jadi polsek di sana itu setiap hari saya kelilingin, gitu. 1 kali, 2 kali, 7 kali, bagus nggak roboh itu polsek kayak apa Pak? Mengelilingi tembok Jericho kan 7 kali kan roboh, ini polsek agak roboh. Jadi saya tujuannya mengelilingi polsek untuk apa? Setiap mobil yang parkir di sana petugas saya mengenali mobilnya, sampai lecet pun saya harus tahu. Bagi saya kepolisian di sana bisa mengganti plat nomor. Plat nomor bisa diganti, tetapi yang namanya mobil itu saja. Jadi banyak orang bilang, "Kamu paranoid." Amin. No. Jadi ketika saya di sana kan setir kiri, pasti saya kebiasaan ngelihat di tengah, di samping, di kiri. Jadi 5 meter ke belakang saya bisa lihat itu mobil. Diikutin apa enggak, ketika saya di kiri, saya ke kanan, tiba-tiba yang dari belakang bisa, wow, saya diikutin sampai suatu saat dalam proses itu kan saya membawa barang gitu, wow, sampai akhirnya tiba-tiba saya ambil belok kanan, ada jembatan, saya buang ke kayak di sini sungai. Jadi kalau itu dibuang artinya mencair, udah hilang barang bukti. Dan ketika saya jalan, saya lihat di kaca tengah, di belakang mobil saya berhenti 2-3 mobil gitu, termasuk ya banyak sekali sebenarnya. Singkat cerita, saya pulang ke Indonesia. Saya bilang saya mau tobat Tuhan, saya mau pulang ke Indonesia. Kemarin saya cerita hambanya, boleh dibilang paranoid atau apa, saya tidak menjadi masalah, tetapi saya masih dibuntutin sampai di bandara Hong Kong. Saya di sono 10 jam, akhirnya sampai di sono saya lihat kok ada 2 orang bule, badannya tinggi gede, gitu. Kok arahnya ke arah saya, ngeliatin, udahlah nggak jadi apa-apa. Dan mama saya datang, dia kaget karena saya pulang ke Indonesia, pipi saya, anggap ya, berat badan saya dari 72 di Indonesia ke sana 80, sampai di Indonesia tinggal 49
kilo dengan tinggi 180, kayak tiang listrik berjalan. Jadi benar-benar habis rambut saya segini. Jadi mama saya sempat kaget, mereka curiga, dan walaupun saya kesaksian di YouTube orang tua saya sebenarnya tidak tahu apa yang saya lakukan. Seperti Alkitab, Tuhan ampunin dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ya. Nah, di dalam pas prosesnya itu, apakah saya benar-benar bertobat? Ingat, ketika kita terjebak dalam dekapannya iblis tidak mudah untuk membuat kita keluar. Dia masih terus dan menggoda. Karena apa? Karena kita belum dekat banget dengan Bapak siapa? Ke Jakarta, terus saya ada permasalahan dengan mama saya, sebulan saya ke Surabaya. Di tengah stres, di tengah tidak pegang uang, saya berjalan dari sini sampai mana? Sampai bawah lah jauh. Saya tiba-tiba, loh saya di mana ya? Gitu. Saya suka begitu Pak. Sampai akhirnya suatu saat saya capek, saya singgah di bengkel. Nggak taunya dia pengedar. Saya terjebak lagi. Gitu. Jadi dengan bantuan keuangan juga dari adik saya bukan pakai ada usaha, tetapi saya habis kebanyakan pakai begituan. Yang terakhir yang membuat saya duduk sujud, saya angkat tangan ketika pada saat saya memesan kurang lebih 5G, itu orang datang naik taksi masih dalam keadaan hidup. Saya buka pintu rumah, gerbang, saya buka pintu masuk, dia datang, dia bilang ini barangnya gitu. Terus duitnya mana? Dengan jiwa preman saya lagi duduk, saya bangun, saya tekan dia. Kamu duduk gitu, kamu jangan ngejebak saya. Kamu pulang bisa polisi datang gitu. Karena kan namanya orang sudah terjebak dengan narkoba, dia akan tahu dia punya selalu mempunyai pikiran-pikiran negatif. Jangan pernah mencoba narkoba. Jadi pikirannya pasti negatif, gitu. Saya berpikir kalau kamu pulang polisi datang habis saya, gitu. Nggak mungkin sekarang kita pakai, gitu. Jadi saya paksa dia, pada dia mulutnya kalau narkoba, kalau udah sabu udah terlalu tinggi. Dia ngomongnya kayak gini. Bibirnya suka kayak apa? Tahu ya Pak? Kayak goyang-goyang. Kan kalau orang normal biasa. Ini orang ini suka kayak ada kaku di sininya. Padahal dia udah tinggi. Saya paksa pakai. Gerbang di depan terbuka, pintu kayak gini terbuka. Taksi nyala. Ketika dia mau ini, mana duitnya? Itu mana duitnya? Itu dalam bungkus rokok. Loh itu kan rokok, buka dulu. Jadi saya juga untuk mengelabuhi atau jadi rokok penuh, tetapi di dalamnya uang atau barang transaksi saya dulu. Tetapi rokok tidak sampai penuh, saya potong sampai setengahnya. Jadi di dalamnya itu barang maupun uang ketika transaksi, misalnya saya ada rokok Marlboro putih, kamu bawa Marlboro putih, jadi kalau misalnya ketemu dulu, saya tinggal ambil, mana duitnya itu. Jadi kalau misalnya orang biasa ngelihat, kayak hambanya ngelihat, begitu ngelihat ini rokok hambanya. Padahal kalau ditarik satu, rokok panjangnya segini, paling hanya segini doang. Saya potong rata, bawanya saya isi, kalau nggak uang, ya itu narkoba tersebut. Besok paginya, saya melihat dia di halaman utama Jawa Pos. Bandar terbesar Surabaya Barat ketangkap. Waduh. Mungkin di sini kalau ada anggota atau memang sering bergaul dengan anggota, pertanyaan, berapa lama orang menjadi target operasi? 1 hari? Nggak mungkin ya hambanya.
Target operasi itu bisa 3 bulan. Dia pasti diikutin, ada bisa 2 tahun. Nah, menjadi pertanyaan, kemarin dia baru datang ke tempat saya, taksi hidup, pasti polisi ngikut. Loh, ini taksi kok hidup? Pintu rumah saya terbuka. Pikiran saya ketika saya sudah mulai mengatakan, tidak mungkin ini kalau tidak diikutin dan akan bisa masuk ke dalam karena rumah semua pintu semua serba terbuka, dan kalau pecandu narkoba itu pasti ada asap yang tebal begitu. Nah, di situ saya sujud, kepala saya sujud, di situ saya nangis. Saya mau nangis jadinya. Jadi di situ keras banget nih berkata, masih mau main-main? Enggak Tuhan, ampun Tuhan. Ditanya lagi, masih mau main-main? Enggak Tuhan, aku tobat Tuhan, aku tobat. Gitu. Terus teringat di flashback, berapa kali aku menyelamatkanmu? Menjadi pertanyaan, berapa kalikah sekarang Tuhan berbicara kepada hatimu? Berapa kalikah Dia berkali-kali menyelamatkan kita semua tanpa pernah kita bisa flashback? Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, di situ saya mulai proses. Enak ke proses? Gak enak, Pak. Sungguh gak enak. Saya pakai narkoba bisa 2 hari mata melotot kayak ikan mas koki, tidur pun begini kayak ikan mas koki. 2 hari saya bisa nggak tidur. Makanya saya sampai kurus, nggak mau makan gitu, karena narkoba itu tidak membuat kita, makanya banyak yang terjebak itu karena alasan ingin kurus. Bagi yang ingin kurus jangan pernah coba gitu, karena sekali Anda coba Anda susah keluar, itu bahaya. Dan kalau ada teman-teman yang mempergunakan tersebut gitu, kalau kita tidak kuat untuk memberitakan firman, lebih baik menghindar. Gitu. Lebih baik menghindar. Kenapa tidak enak? Kerjaan saya tiap hari hanya tidur dan tidur. Sekali tidur digoyang-goyangin enggak bakal bangun. Karena apa? Sebelum-sebelumnya saya kekurangan tidur. Apakah proses tersebut Tuhan diam saja? Enggak. Suatu malam jam 9 sampai jam 12 lah kurang lebih, sekitar jam segitu. Saya ingat betul, di situ saya sedang tertidur. Jadi saya tiba-tiba saya melihat, loh, kok badan saya di bawah sedang tertidur. Saya bengong, saya diam. Lah, badan saya tertidur. Aduh, saya bilang, istilahnya, ya, kalau bahasa Jakarta, gua mati dong kayak begini. Di situ saya diam gitu. Dan seketika saya hanya melihat di depan, di semua sekeliling saya itu gelapnya minta ampun. Mati lampu di rumah kurang gelap, sangat gelap. Makanya saya banyak berbicara kepada orang. Umur tidak ada yang pernah tahu kapan kamu waktunya expired di dunia ini. Jangan sampai ketika waktumu habis,
kamu menyesal pun percuma. Lalu apa yang terjadi? Saya berdiri kayak begini, tiba-tiba badan saya seperti kayak bukan berjalan ya, seperti kayak tersedot. Ke satu tempat saya melihat satu titik cahaya kuning kayak beginian lah gitu. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, terang kuning. Apakah itu tempat kediaman kita di sana? Begitu saya nengok ke bawah, ampun Tuhan, api yang menyala-nyala. Api yang menyala-nyala. Di situ saya kalau ketemu orang, saya menginjil di jalanan, di anak motor yang banyak pemabuk, come on. Saya sudah pernah ke sana. Pertanyaannya, apa warna api tersebut? Ada yang bisa tahu? Merah? Hah? Kuning? Warna api tersebut, kalau Anda tidak percaya, Anda nyalakan kompor gas LPG di rumah. Itu api. Di Wahyu dikatakan, apa hambanya? Gemeretak gigi. Di situ itu apinya. Banyak saya berkenalan dengan anak rohani saya juga, walaupun berbeda iman, dia pasukan pengawal VIP, kalau namanya ya mereka petugas, mereka bilang kalau mati urusan belakangan. Saya bilang, mati jangan bilang urusan belakangan. Anda nanti kembali, Anda harus pikirkan pada saat Anda hidup sekarang. Jangan sampai Anda tidak tahu kemana Anda akan pulang. Kalau ke hadapan Bapa enak. Nah kalau ke api tersebut, saya bilang, kamu bilang yang namanya anak muda, perhatikan ya, mati urusan belakangan. Mati urusan belakangan. Coba saya bilang, termasuk anak rohani saya bilang, coba sekarang kamu nyalakan gas LPG, kamu taruh tangan kamu 1 menit saja. Ada yang berani di sini taruh tangannya 1 menit di atas api kompor gas LPG? Apakah terluka? Hancur. Wow, panasnya luar biasa. Yang lucunya Tuhan bercanda, kalau saya bilang bercanda karena saya masih hidup. Tuhan nggak serius, bagus Tuhan nggak serius. Kalau Tuhan serius, saya ada di sana mungkin kan di kehidupan nanti, karena neraka itu kan nanti akan disediakan, maut dan kerajaan maut akan dilemparkan, disiksa untuk selama-lamanya. Jadi saya diizinkan jatuh dari atas. Begitu saya jatuh, Tuhan tolong, jadi seperti kayak ada berbentuk tangan, tapi saya diizinkan jatuh. Itu dalamnya seperti tidak ada batas, luasnya seperti samudra. Di situ saya baru mengerti kebenaran Alkitab. Kalau dia tidak datang menjadi manusia dari zaman Adam sampai nanti hari penghakiman, masih cukup luas itu tempatnya buat seluruh umat manusia. Di situ saya baru mengerti. Apakah neraka itu kosong pada saat itu? Ya, neraka itu kosong. Tetapi saya tahu dari penciptaan Adam sampai nanti hari penghakiman, kalau Yeshua HaMasyiah tidak datang untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa, kita semua masuk ke sana. Dan itu sangat-sangat luas dan dalam sekali. Di situ saya sujud, saya minta ampun sama Tuhan. Di situ saya nyembah Tuhan. Jadi habis tadi itu hobi saya yaitu worship.
Gitu. Makanya saya kebanyakan berbicara ke orang, jadikan hidupmu menjadi penyembah-penyembah Dia yang menyembah dalam roh dan kebenaran gitu. Ibu-ibu di sini kalau lagi masak, sambil masak nyanyi, ku nyanyi haleluya. Sambil masak, bapak-bapak sambil nyetir mobil, sambil menyembah dan memuji Dia, Bapak Yahweh. Nah, proses demi proses. Apakah cepat ketika kita minta ampun, hidup langsung dipulihkan? Saya diproses seperti jeruk yang diperas habis, tidak ada tersisa. Diizinkan terjadi bukan karena Tuhan itu kejam, Tuhan itu tidak sayang sama kita. No, tetapi Dia ingin kita semakin lama semakin serupa seperti Kristus. Rupanya dalam proses itu banyak hal yang saya harus tinggalkan. Salah satunya kesombongan diri. Saya tidak perlu bantuan Tuhan. Saya mengandalkan bantuan manusia. Di situ saya harus proses. Ketika saya diledek, saya marah, saya emosi gitu. Ternyata sisa-sisa dari kehidupan masa lalu saya masih ada di dalam diri saya. Dihina, di ini, saya marah istilahnya. Kalau bisa saya samperin itu orang. Kalau saya nggak bisa cari ketemu, saya akan suruh orang begitu. Saya harus dapat itu orang. Ternyata Tuhan tidak mau hal tersebut. Prosesnya jadi bagaimana? Ketika dalam proses tersebut, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kalau setiap hari banyak orang yang menjengkelkanmu, yang menikam kamu, menipu kamu, kamu harus tanya kepada Bapa, Tuhan, apakah ini proses yang aku harus lalui? Kalau Anda dihina, dicaci maki, Anda masih melawan, berarti proses itu akan berjalan terus. Sampai satu hari ketika Anda difitnah, dicaci, dihina, Anda masuk ke kamar, lipat tangan, Tuhan, aku mengampuni dia. Anda baru lulus dari proses. Saya diproses 7 tahun. Ketika kalau saya tidak senang dengan orang dari jarak begini, mohon maaf ya, contoh ya deh ya, ampunin om ya. Kalau ada gelas saya tidak suka, saya gelas itu balik, saya langsung sambit ke arah mukanya. 7 tahun, 7 tahun saya diproses. Dari yang suka dikit-dikit ngomong jorok, setiap 1 menit ada perkataan jorok. Dari setiap 1 menit ada perkataan binatang. Sampai sekarang bersih dengan proses 7 tahun. Berapa banyak ketika motor Anda diserempet orang, Anda mengeluarkan kata-kata binatang. Seperti RW, B2. Suatu malam hambanya ketika dalam proses tersebut, saya proses pertobatan, tapi masih dengan emosi mengeluarkan kata-kata binatang. Tuhan mengeluarkan dari kitab Kejadian, marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan coba pikirkan ya,
Kalau saya mengatai kalian dengan hewan, kalian adalah serupa dan segambar. Gawat gak? Di sini yang masih suka mengatain orang dengan kata-kata binatang, bertobat, bertobat. Artinya kalau, maaf contoh lagi ya, kalau saya mengatai dia dengan misalnya RW, B2 tahu kan? Artinya secara tidak langsung saya mengatai secipta, serupa, segambar. Di sini masih ada gak yang suka mengatai orang dengan kata-kata mutiara? Silakan buka kitab Kejadian, bukan saya ngomong, tapi kitab Kejadian ngomong. Kita diciptakan serupa dan segambar. Orang-orang di sana juga sama, cuma mereka belum menerima anugerah Yeshua HaMashiach Adonai. Hati-hati, tetapi mereka ciptaan yang Tuhan proses 7 tahun. Pernah satu minggu ketika umat sebelah puasa dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore. Saya makan dari jam 8 malam ketemu jam 8. Kalau di pernah Surabaya namanya tahu campur yang ada daging, tahu ya. Jam 8 sampai jam 8, sampai sebelah menyangka saya, Bapak, enggak, loh, kok Bapak buka? Kenapa saya ikut? Bukannya karena saya rohani mau bertobat. Langsung tiba-tiba, Tuhan aku mau bertobat. Kita seperti kayak malaikat terbang. Proses. Karena apa? Karena tidak punya uang. Berbulan-bulan sampai tidur di rumah singgah, di kaum pemulung, anak jalanan, mantan preman. Proses demi proses. Kalau sekarang di sini ada yang hidupnya kurang nyaman, percaya Anda tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan akan mengangkat Anda. Siapa di sini yang percaya sehelai rambut pun kita jatuh, Tuhan Dia tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak, dan Dia melalui anaknya Yeshua HaMashiach Adonai tidak akan pernah membiarkan kita menuju api hukuman siksaan kekal. Di situ saya berjanji, di situ saya mengangkat Tuhan. Ingat, ketika kita mengangkat tangan sama Tuhan, Tuhan turun tangan. Kalau kita menyerahkan tangan kita kepada teman kadang-kadang kabur, Bu. Hanya ketika kita mempunyai uang, ketika kita mempunyai segalanya, teman banyak. Tetapi ketika masa saya proses, setiap hari makan 1 bungkus Indomie, di mana teman-teman saya? Wush. Kayak di lampu merah ya, kan suka tuh banyak. Begitu lampu merah itu langsung hilang. Sekejap. Begitu tiba-tiba ada lampu merah, yang hijau, tadi hijau begitu merah, tiba-tiba muncul. Nah begitu, ketika uang banyak, teman bisa banyak. Ketika kita dalam keadaan tidak ada apa-apa, teman, ketika Anda dalam proses tidak punya uang, teman Anda kabur. Anda jangan marahin teman Anda. Anda masuk kamar, Anda bersyukur, Tuhan terima kasih Engkau izinkan proses ini terjadi. Jadi aku tahu mana teman, mana sahabat terbaikku. Sahabat terbaik itu selalu ada ketika kita sedang susah, ketika kita sedang berduka. Nanggap ya?
Itu baru teman. Dan jangan Anda marah ke Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Di situ saya angkat Tuhan. Apa maumu Tuhan? Aku ikut Tuhan. Enak Bapak Ibu. Proses tidak enak, tetapi akan menjadi indah. Di dalam proses ketika kita semakin dekat dengan Bapak siapa? Tuhan yang akan selalu ada di samping kita, dimanapun kita berjalan, Dia selalu melihat kita. Di situ saya mengangkat tangan. Terserah apa maumu Tuhan, aku ikut. Di situ ketika saya mengeluarkan komitmen kepada Tuhan, saya mencari Tuhan setiap hari. Satu hari minimal 1 jam saya menyembah Tuhan. Di situ kedekatan pribadi dengan Dia semakin dekat. Sebagai contoh, Ibu mohon maaf, apakah Ibu mengenal gembalanya dengan akrab sekali dibandingkan anaknya sendiri yang mengenal? Mana yang lebih dekat? Tentu anaknya, karena apa? Relationship with father. Pertanyaannya, ketika anaknya dekat dengan bapaknya, anaknya tahu gak apa yang bapaknya mau? Hah? Apa yang bapaknya inginkan, tahu gak? Ibu tahu gak apa yang Bapak Gembala inginkan? Makanya saya percaya setiap orang yang dekat dengan Bapak ya, dia tidak perlu bertanya lagi, Tuhan harus bagaimana? Apa yang aku harus lakukan? Alkitab jelas menuliskan, domba-dombaku mengenal aku mengenal domba-dombaku, domba-dombaku mengenal aku. Di situ saya tahu apa yang Dia mau. Jadi Pak Gembala tahu kisah saya dalam pengawasan, ya nggak usah disebutin karena terlalu berani untuk ngomong. Saya diisi sebanyak kesaksian, saya ngomong untuk suatu kebenaran, yang namanya kebenaran tetap kebenaran, harus diberitakan. Kebenaran tetap kebenaran. Saya salut sekali dengan beliau terus untuk memberitakan kebenaran. Berapa tahun? 20 kemarin kayak Pak ya. Ya, hambanya kebenaran tetap kebenaran. Walaupun banyak resiko yang mungkin mengancam kita. Benar ya hambanya? Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Kemarin saya berbicara juga dengan di sini ada gak orang ya? Kemarin Pak siapa Pak? Nggak ada ya? Oh, saya berbicara kepada dia, yaitu tentang sama kayak tadi. Siapakah di sini yang tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir Anda hidup di dunia? Ada yang tahu? Pertanyaan kedua, Anda dipanggil, Anda dipilih, Anda ditetapkan untuk menjadi pemberita Injil. Kabarkan Injil, keselamatan dari seluruh Yudea, Samaria, Yerusalem sampai ke ujung bumi. Pertanyaannya, apa yang telah Anda lakukan ketika Anda masih bernafas?
Halo? Mohon maaf nih, hambanya agak keras nih, saya jadi nggak enak nih. Udah nggak usah diundang lagi, nggak apa-apa. Jemaatnya pada marah nih. Tapi serius, benar. Ketika kita masih hidup, ya, ayo lakukan untuk menyenangkan hati. Hati siapa? Senangkan hati dia. Saya cerita, saya dulu di Nafiri, mulai dari jam 10, saya jadi usher, terus dari kolektan saya menjadi usher, saya nggak tugas, misalnya minggu depan nggak tugas, saya tetap pakai jas, saya bawa. Loh, kamu kan nggak tugas, emang nggak boleh kalau bawa jas, kalau sebagai jemaat, saya duduk, tapi begitu ada rame, petugas nggak ada, saya berdiri, halo shalom, silakan sama beribadah, Tuhan memberkati. Sampai saya satu kali itu bisa pegang 3 pelayanan, sampai yang bagian tugas di sini yang ngatur jadwal, udah amin nggak usah diurusin, percuma keras kepala. Apakah saya melayanin karena no? Dimanapun saya melayanin, kemarin saya ngomong hamba. Tes cek. Di gereja-gereja termasuk kemarin ada, saya sebut beberapa nama hamba Tuhan. Tanyakan, 1 rupiah pun saya tidak pernah ambil dari gereja. Karena apa? Karena waktu, kedengaran nggak? Kedengarannya? Karena apa? Karena halo, Mike, bersahabatlah dengan saya please. Suatu saat nanti ketika saya bertemu dengan Bapa Yahweh di surga, Dia bisa tersenyum kepada. Kalau kita telah dipanggil, dipilih, ditetapkan, tetapi kita tidak melakukan apa-apa, ketika kita bertemu dengan Dia muka dengan muka, apa yang kita lakukan? Pasti kita tertunduk. Mohon maaf, saya tidak ada sponsor dari gembala, saya baru kenal. Sebenarnya saya hanya mau kemarin hambanya masukin ke YouTube acara seminar gitu, tiba-tiba ini, aduh, saya di mimbar, saya gemeteran hambanya. Saya lebih baik saya berdiskusi dengan 5 orang dibandingkan saya di mimbar. Kenapa? Gemeteran saya. Saya lebih bagus dialog dengan dialog agama gitu. Nah, jadi menjadi pertanyaan, mulai dari detik ini, apa yang akan Anda bawa ketika Anda bertemu muka dengan Bapa Yahweh di surga? Tidak ada sponsor dari gembala. Mungkin agak keras ya Ibu, mohon maaf ya, mungkin agak keras. Dan saya bukan untuk gereja ini, no, tapi untuk kita semua. Mulai sekarang, abis ini tanya kepada Bapak, kepada Ibu Gembala, Pak, Bu, saya mau melayani nih, ada pelayanan apa? Ketika Anda melayani, mohon maaf, Anda bukan melayani Bapak Gembala, Anda bukan melayani Ibu Gembala, tetapi Anda melayani Anda. Kalau melayani gereja, bukan untuk gereja, bukan untuk hambanya. Anda melayani. Kalau Anda mengenal secara pribadi, ya Bapak, aku mau menyenangkan hatimu. Walaupun mohon maaf ya,
Dek, sebagai contoh doang nih. Misalnya pemain musik ada berkata yang tidak enak kepada, biasa kan hambanya kalau pelayanan suka gesekan, itu biasa gitu. Suami istri berdua aja sering berantem, apalagi gereja ya Bu ya, gitu. Ibu ketawa-ketawa, ibu sering berantem sama bapak Bu? Enggak kan? Oh enggak, mantep Bu. Maaf ya Bu. Jadi kalau pemain musik mungkin ada perkataannya tidak enak, tapi kita punya motivasi yang benar, pengaruh gak? Enggak pengaruh, enggak akan pernah pengaruh. Anda pasti akan bilang, kalian mau ngomong apapun, I don't care, karena saya mau menyenangkan hati. Oh, udah bersahabat ya? Oh, udah. Oke. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kalau saya yang tadinya mantan sampah, Anda tahu sampah ya? Hah? Kalau Anda pergi keluar, cuman kalau lihat sampah ini mungkin masih biasa ya. Tapi kalau di sini ada nggak Pak pembuangan tempat sampah akhir? Hah? Ketika Anda lewat di sana, Anda mau gak lama-lama di sana? Saya jadi nangis nih. Jadi kalau saya ibarat saya sampah seperti itu, baunya minta ampun. Nah, kalau Anda dari jalan melihat sepatu, Anda tahu itu mahal, misalnya Hermes atau Versace puluhan juta, tetapi mohon maaf sepatu itu penuh dengan kotoran kuda, kotoran apa, apakah Anda ambil? Pasti Anda hanya lewat, ya kan? Karena apa? Pasti ketutupan mereknya, pasti Anda lewat. Tetapi Yeshua HaMashiach Adonai, dia yang menyelamatkan, dia ambil, dia bersihkan saya. Kalau saya sampah masyarakat, Tuhan masih izinkan pakai, kehidupan Anda jauh lebih baik dari saya. Pasti Tuhan akan pakai Anda dengan luar biasa. Pertanyaannya jangan amin-amin aja, amin nama saya. Siapakah yang ingin melayani dia? Wah, masih belum mau melayani nih. Siapakah yang ingin menyenangkan hati? Tolong didaftar. Catat, tolong didaftar. Ya, sekali lagi, kalau saya sampah masyarakat aja, dimanapun saya berada, tentu dimulai itu harus gereja. Karena apa? Gereja itu mendidik, mempersiapkan kita semua untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memberitakan kebenaran. Di gereja ini dipersiapkan ketika Anda di luar dihina, dicaci maki, Anda bisa, Tuhan Yesus memberkati. Proses harus dimulai, dididik dari gereja. Udah dicatat. Tadi angkat tangan siapa aja? Jadi minta Pak, Ibu, saya mau melayani. Sekali lagi, Anda melayani bukan untuk gereja, bukan untuk pendeta, tetapi Anda melayani untuk, nanggap ya Bapak Ibu. Pemain musiknya mana ini? WL-nya.
Pemain musik sama WL-nya mana nih? Ini mau saya 2 hari 2 malam di atas mimbar ini. Saya boleh izin gak nanti WL? Saya request lagu dong yang menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Udah latihan, Lon? Udah ya? Saya jangan disuruh nyanyi, bubar ini jemaat kalau saya nyanyi, beneran. Saya pinjam bentar. Siapa yang mempunyai komitmen hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan, nyanyi, menyembah dengan sungguh-sungguh, angkat tangan. Tuhan, aku mau komitmen menyenangkan hatimu seumur sampai aku bertemu muka dengan Engkau. Aku mau, Tuhan. Ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan Tuhan secara muka pribadi dengan Bapa, jangan kita berkata, aku mau menyenangkanmu Tuhan, terus tangan kita begini. Menyenangkanmu, senangkanmu. Mohon maaf. Anda menyembah Bapa Yahweh yang selalu mengasihi kita. Dia yang berkuasa atas bumi dan hormati Dia. Hampiri Dia dengan sungguh-sungguh. Sembah Dia, angkat tangan. Ketika Anda menyembah, Anda betul-betul menyembah. Nanggap ya Bapak-bapak. Dengan kerendahan hati saya minta untuk mari dengan pujikan lagu ini. Karena kami menyadari kami tidak tahu kapan Engkau panggil kami. Kami mengucap syukur untuk kesaksian yang memberikan kekuatan iman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kesaksian ini akan terus menguatkan iman kami selagi kami masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silahkan duduk. Bapak Yahweh memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama Pak Amin Wijaya, terima kasih untuk kesaksiannya pada pagi hari ini. Saya cukup kagum kepada beliau. Kenapa? Karena beliau sebetulnya juga subscribernya masih belum banyak, tetapi beliau sangat dikenal di kalangan YouTuber di Indonesia. Karena itu ketika kemarin saya mau diskusi panel, saya minta beliau untuk menyiarkan dan beliau bersedia menyiarkan dan sudah disiarkan. Kenapa saya katakan saya salut kepada beliau? Karena selama ini kalau ada berita tentang nama Bapak Yahweh, orang tidak berani menyiarkannya. Takut YouTube-nya tidak laku. Tetapi Pak Amin bersedia dan sudah menyiarkannya. Saya doakan Pak Amin semakin dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kesaksian yang sungguh membuat kita hati-hati di dalam mengarungi kehidupan, karena tidak ada yang tahu kapan kita mati. Dan kehidupan manusia itu selalu dipakai untuk rebutan setan, saudara-saudara. Ya, karena itu
Kalau kita dekat dengan Tuhan, setan yang akan jauh dari kita. Oleh karena itulah maka kita jangan pedulikan orang di dalam kita melayani Tuhan. Karena kalau misalkan saudara tahu besok kita akan dipanggil Tuhan, apa yang akan saudara lakukan hari ini? Tentu kita akan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Lakukan pelayanan dengan tulus untuk Bapak Yahweh. Saya yakin pada hari ini Tuhan berkenan berbicara kepada kita melalui hambanya Pak Amin Wijaya, karena kedatangan Tuhan Yeshua HaMashiach sudah tidak lama lagi. Karena itu mumpung masih ada kesempatan. Kemarin saya bicara kepada beliau, saya tidak tahu kapan saya mati. Saya ngomong, mumpung masih hidup, saya lakukan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan menaruh di dalam hati saya untuk memberitakan nama Bapa. Maka saya membuat YouTube dengan tidak ada kenal lelah. Waktu saya 24 jam. Kalau tidak kuat, saya tidur sebentar, saya bekerja lagi. Dan saya sudah pesan sama Simeon, kalau Tuhan panggil saya sekali waktu, YouTube saya tetap diunggah. Karena kerinduan hati saya, seluruh Indonesia tidak ada orang Kristen yang menyebut nama sesembahan lain. Oleh karena itulah maka saya menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk dekat kepada Tuhan. Kalau kita yang rindu melayani, maju di dalam pelayanan. Saya beri kesempatan untuk melayani, asal melayani dengan tulus hati, tidak untuk motivasi kesombongan diri atau menonjolkan diri. Tuhan akan memakai Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini nanti pukul 11 kita akan memakamkan almarhumah Afia Dita Kristina. Ini juga menjadi satu pelajaran bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, untuk tidak mengabaikan. Saya kemarin tanya, beliaunya sakit gigi. Saya sebagai orang awam berpikir, kok sakit gigi saja bisa sampai membawa beliau menghadap Tuhan. Saya tanya sama Dina, karena beliau paramedis, ternyata benar, virus sakit gigi kalau sampai ke otak membahayakan. Karena itu menjadi pelajaran bagi kita, kalau Bapak Ibu ada yang sakit gigi, obati supaya tidak sakit. Ketika sudah tidak sakit, pergi ke dokter gigi. Jangan dibiarkan begitu saja, karena ketika ada virus dan virus itu menjalar ke otak, tidak ada ampun. Ya, saya secara pribadi kehilangan. Kemarin minggu yang lalu saya masih bisa ngobrol dengan beliau ketika beliau melayani sebagai pemimpin pujian. Sore hari usai memimpin pujian, beliau jatuh di mimbar. Saya curiga penyakit yang lain, tetapi ternyata bukan seperti apa yang saya maksud. Karena itu tolong kalau ada yang sakit gigi, kalau bisa tidak ada yang sakit gigi ya. Kalau ada jangan menganggap enteng, karena virusnya itu sangat berbahaya. Jadi ini menjadi satu monumen bagi kita, karena beliau Afia Dita Kristina adalah seorang anak yang rajin melayani pekerjaan Tuhan. Beliau adalah orang yang tekun di dalam mengasihi Tuhan. Memang secara rohani, beliau senang sekarang karena bertemu dengan Bapa Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach Waruah HaKodesh di Firdaus. Tetapi bagi kita yang ditinggalkan, kita akan merasa kehilangan. Betul tidak saudara-saudara? Karena itu himbauan Pak Amin Wijaya yang hari ini telah bersaksi, sekaligus kesaksiannya itu merupakan firman bagi kita.
mumpung ada kesempatan, layani apa yang bisa kita lakukan. Pelayanan yang sangat sederhana adalah berdoa. Saudara doakan pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Saya pun butuh doa saudara, karena saya menyadari kalau bukan karena saudara yang berdoa untuk saya tidak ada seperti apa adanya saat ini. Pak Amin pun dituntun Tuhan luar biasa. Ada hal-hal yang tidak mungkin untuk saya ceritakan kepada saudara tentang kehidupan Pak Amin saat ini, yang tadi juga sudah disinggung dan tidak diungkapkan, karena itu berbahaya. Oleh karena itulah maka saya katakan kepada Pak Amin, lebih baik mantan preman, mantan sampah, mantan bajingan itu lebih baik daripada mantan pendeta. Paham saudara-saudara? Mantan orang baik itu pasti tidak baik, tetapi mantan orang tidak baik pasti baik. Kiranya Bapak Ibu saudara sekalian dibangkitkan imannya dari kesaksian yang sudah Tuhan sampaikan melalui Pak Amin Wijaya. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya, kita patut mengucap syukur ibadah pada hari ini dapat terlaksana dengan baik. Kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kalau pada hari ini Engkau memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat. Demikian pula untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani pada hari ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Demikian pula untuk tangan-tangan yang memberikan persembahan untuk Radio Surya Kebenaran, Tuhan berkati supaya Radio Surya Kebenaran tetap eksis untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Kami sadar di dalam kehidupan ini kami tidak tahu kapan Engkau memanggil kami. Karena itu selagi kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani, kami akan melayani sebatas apa yang bisa kami kerjakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami sampai di rumah dan ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan kami masing-masing. Apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat kami kembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak. Sekarang berkatilah kami karena kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyus mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawi kunika. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawi yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Amin.